Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maya Anggi, nomor induk mahasiswa 4202127075, kelas 2A, jurusan D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan studi perancangan tentang galeri seni. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang studi literaturnya. Galeri seni apa itu? Arti dari galeri seni adalah suatu tempat yang dapat menjadi wadah bagi kegiatan pameran dan workshop atau lainnya yang berhubungan dengan seni, serta dijadikan sebagai media interaksi antara seniman dan penikmat seni sesuai dengan nilai karya seni tersebut. Ada juga pengertian lainnya, yaitu galeri seni adalah sebuah bangunan atau ruangan tempat memamerkan hasil karya seni yang memiliki unsur estetika yang pada umumnya merupakan hasil karya seni seperti lukis, patung, ukir, fotografi, kriya, dan lain-lain. Untuk studi kasusnya, contohnya tuh seperti museum. Saya mengambil seperti Museum Macan salah satunya. Terus kita lanjut ke studi banding. Untuk studi bandingnya saya mengambil di UMKM Center dan Dekranasda Kota Pontianak. UMKM Center dan Dekranasda Kota Pontianak adalah workshop dan galeri produk kerajinan khas Pontianak, salah satunya batik corak. Total keseluruhan lantai ada 4. Di UMKM itu terdapat makanan khas dari kota Pontianak. Untuk kategori kulinernya seperti kopi bubuk, keripik pisang, manisan, dan beberapa jenis kuliner khas Pontianak. Tujuan utamanya dibangunnya gedung UMKM adalah untuk mendorong peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di kota Pontianak. Untuk konsep bangunan UMKM ini, bangunan yang memiliki konsep unik dengan penampakan pelepah daun lidah buaya atau dikenal sebagai aloe vera di bagian depannya. Untuk data existingnya, lebar jalan 4 meter dibatasi oleh garis jalan, jadi lebar seluruh jalan Sidas yaitu 8 meter. Di sepanjang lokasi terdapat perpohonan kecil yang berjarak 1,5 meter dengan tinggi 2-2,5 meter. Untuk trotoar lebarnya yaitu 1,2 meter. Untuk gardu listrik sebagai telekomunikasi yang terletak di depan ruko dan di seberang set. Lampu penerangan jalan dengan jarak 30 meter antar lampu. Dan di sekitar set terdapat tanaman seperti pucuk merah dan kamboja. Arah dan lintas matahari dari timur ke barat. Arah pada analisa tapak yang mengarah dari timur ke barat. Set ini dikelilingi lahan, terdapat pohon kelapa dengan ketinggian 2-4 meter. Untuk arah mataharinya, di bagian belakang set itu tempat terbenamnya, dan di arah depan set itu untuk terbitnya. Untuk kesimpulan data tapak yaitu aromatik. Jika parit terdapat sampah harus dibersihkan. Parit harus ada penutup. Menanam tanaman bunga agar meminimalisir aroma yang tidak sedap, dan pengharum ruangan untuk di dalam bangunan agar wangi. Untuk view, bagian depan menghadap jalan utama dan ruko. Bagian belakang terdapat perumahan warga, bagian samping kanan terdapat bank mandiri, dan bagian sebelah kiri terdapat Grand Mahkota Hotel. Untuk vegetasi yaitu menambahkan vegetasi di lahan terutama pada bagian belakang untuk mengurangi matahari sore dan sebagai peneduh bangunan. Untuk respon terhadap matahari yaitu bagian depan memanfaatkan sinar matahari pagi untuk tubuh. Untuk bagian belakang yang terkena matahari sore, menambahkan vegetasi berupa pohon cemara, mangga, dan lain-lain. Bisa juga sebagai
ditambahkan dinding pembatas tinggi 3 meter. Untuk aksesibilitasnya menggambarkan jenis parkir sorong, solusi untuk mempermudah pengunjung memarkir kendaraan dan menghemat ruang. Untuk arah anginnya yang berasal dari timur menurut data BPS Badan Pusat Statistik. Agar angin tidak mengenai bangunan, langsung di set ada penambahan vegetasi agar mengurangi angin yang kencang dan debu dari jalan. Untuk kebisingan, untuk mengurangi kebisingan yang berada pada set yang berasal dari kendaraan vegetasi, pemisahan ruang berdasarkan sifat ruang yang memahami bangunan dari sumber kebisingan. Untuk lokasi yaitu berada di Jalan Sidas. KDH lahan di Jalan Sidas yaitu besar 10% dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. 10%-nya kali 1950 meter persegi sama dengan 195 meter persegi. Untuk KDB lahan di Jalan Sidas yaitu lebarnya lebih kecil 0% Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 dan 60%-nya kali 1950 meter persegi sama dengan 1560 meter persegi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033. Jalan Sidas masuk dalam daerah perkantoran dan pemukiman. Untuk luas lahannya itu 65 kali 30 sama dengan 1950 meter persegi. Untuk KDB-nya yaitu 1170, untuk lahannya 1950. 1950 ini dikurang 1170 sama dengan 78 meter persegi. Alasan saya memilih lokasi karena lahan bagian depan terhindar dari sinar matahari sore, bagian depan mengenai panas pagi yang baik bagi tubuh, dan di Jalan Sidas perumahannya tidak padat serta lalu lintasnya tidak terlalu ramai. Untuk besaran ruangnya yaitu keseluruhannya 193 saya kalikan 3 yaitu 579. Untuk organisasi ruangnya yaitu untuk warna kuning itu sebagai servis, merah itu privat, hijau itu sirkulasi, biru publik, dan ungu itu semi privat. Di sini ruangannya terdapat teras, ruang tunggu, kasir, musola, kurator, minibar, dapur, toilet, ruang janitor, gudang, stockroom, ruang staff, workshop, ruang pengelola, art shop, sama showroom. Untuk bentuk desain bangunan saya atau konsep gubahan, bentuk bangunan saya terinspirasi dari hewan yaitu kura-kura. Bisa dilihat di gambar seperti ini saya membentuk konsepnya untuk bangunan saya. Untuk denah saya yaitu 18,4 dikali 29 meter. Di denah saya itu, di bangunan saya itu terdapat ruangan, teras, ruang tunggu, ruang pengelola, workshop, ruang staff, stockroom, gudang, ruang janitor, musola, WC, dapur, minibar, kurator, kasir, art shop, dan showroom. Ini untuk denahnya ini 1x100. Bisa dilihat untuk jalur masuknya dari teras itu bisa langsung ke showroom, masuk ke showroom. Ini untuk bagian tampak depan dan tampak belakangnya. Tinggi dindingnya itu 4 meter. Terdapat jendela dengan jendela kaca juga.
Untuk bagian depannya ada pintu dari kaca, terus yang kotak-kotak ini kaca untuk pencahayaan, terus ada jendela. Untuk bagian samping juga sama, terdapat jendela. Kalau pintunya nggak ada. Terus dilanjutkan dengan bentuk eksteriornya seperti ini. Warnanya dominan abu-abu, atapnya berwarna biru. Ini untuk interiornya, yaitu saya mengambil bagian showroom. Di bagian showroom ini terdapat lukisan sama bentuk dari keramik. Terus untuk interior keduanya saya mengambil ruang staf. Di ruang staf ini ada 5 orang saja. Kursi dan mejanya pas untuk 5 orang. Di interior ini saya menambahkan lukisan dengan tumbuh-tumbuhan agar mempercantik ruangan.